virus corona ini membuat dunia panik karena yang meninggal sudah puluhan ribu orang, dan konon katanya kita juga sudah mulai banyak bahkan orang-orang penting yang kena itu, ya kan? Jadi pemerintah itu bukan mengeluarkan undang-undang, tapi sifatnya instruksi atau menghimbau. Kalau sifatnya kelembagaan itu instruksi, karena pasti ada sanksi. Kalau kepala sekolah tidak meliburkan misalkan diri, dia akan kena sanksi. Ini instruksi, soalnya birokrasi. Itu masih dipahami. Tetapi saya pasti sanksinya tidak akan dipecat, paling administrasi lah gitu. Karena namanya pelanggaran ringan namanya juga. Lain dengan membunuh orang itu langsung dipecat. Tetapi kepada masyarakat umum yang tidak terkait dalam instansi secara individu itu tentunya sifatnya himbauan. Jadi tidak mungkin ada orang berkumpul lalu ditangkap masuk penjara, yang nggak ada dong itu mah. Nah, kenapa demikian? Ini sebetulnya adalah langkah-langkah antisipasi. Dihindari untuk sementara waktu ini karena masa hidupnya virus itu 14 hari. Nah, dan penularannya melalui sentuhan-sentuhan, maka dihimbau, dianjurkan jangan berkumpul dalam jumlah banyak di masa ini. Artinya acara-acara pesta, pernikahan, perkawinan, mungkin termasuk PHBI. Kalau sholat Jumat nggak tahu ya, saya belum komentar nanti Jumat. Karena lain itu. Ya, itu maksud dalam exception aja, pengecualian. Karena itu wajib ya. Menuruti imbauan pemerintah juga wajib, tapi juga melaksanakan perintah juga wajib. Itu. Jadi artinya bahwa, tetapi saya melihat ini bahwa dengan adanya aturan diliburkan 14 hari itu, saya melihatnya menambah panik kita. Iya, sebab kalau kata peribahasa mah bahasa Jawa, mangsa mati ya wong dawa umur ya. Iya kan, tawakal ala Allah sudah, kita menjaga kita kebersihan, jaga segala macam. Anak-anak santri juga sama, kita ikut kan anjuran pemerintah, kita liburkan semuanya sehingga ujian ditunda kan, resikonya kan jadi besar, ditunda. Anak-anak juga sebaiknya nggak usah disuruh pulang, biar di pondok, tidak ada belajar. Lalu apa tadi saya sudah katakan kepada pondok, sementara diliburkan, dia usah pulang dan keluarga nggak usah nilikin kan gitu. Nah, lalu gimana? Ya sudah, mereka kita kasihkan pekerjaan untuk bersih-bersih di pondok lah, bersihkan WC, nyapu, ngepel segala macam itu untuk meningkatkan kebersihan, akan lebih baik lagi daripada kita jorok. Jadi sehingga semacam itu bagi saya namanya juga orang berupaya. Artinya bahwa kita memang boleh tawakal. Kita taruh mobil di garasi, mobilnya kita kunci, garasinya kita kunci, pintu gerbang kita kunci. Silakan tidur yang nyenyak, nggak usah meremelik bukan tanah maling. Yang penting ketika mobil dikunci, garasi dikunci, Anda tidur tawakal ala Allah. Tetapi ketika mobil itu ditaruh di pinggir jalan lalu tidak dikunci, lalu Anda tawakal ala Allah, ya nggak benar juga sih. Itu masalahnya. Jadi ketika pemerintah mengambil langkah-langkah antisipasi semacam itu, ya tidak perlu dipersalahkan, tetapi ada kesan yang sifatnya subjektif juga. Ketika belum diliburkan kita nyaman, setelah diliburkan kita semakin panik. Ya gitu lah, mana
Nah, lalu gimana? Saya ingin mengatakan bahwa virus virus nggak bisa dimatikan karena virus itu bukan bakteri, ya kan gitu. Biarkan dia akan habis masa hidupnya sendiri. Dan ada virus-virus yang memang kebal mati sampai dibakar juga tidak mati, ya kan gitu. Seperti virus AIDS gitu. Sifatnya berbeda-beda. Tetapi pada akhirnya berbagai macam virus penularannya itu ternyata tidak semudah itu kita berteori. Ya, dokter tidak salah bahwa orang yang penyakit TBC, tuberkulosis itu, virus tuberkulosis itu bisa menular dan dia berterbangan, terhisap oleh kita. Ya, saya tidak menyalahkan. Tapi saya mau bertanya kepada dokter. Istrinya kena TBC, suaminya tidak pernah ketularan, padahal makan bersama, tidur bersama, cipok-cipokan bersama, keisep lagi ludahnya kan, kenapa nggak kena? Tapi tetangganya, dia hanya main ke tetangga sekali, kebetulan itu dia batuk, tetangganya ketularan. Ini kan harus pertanyaan, kenapa? Artinya bahwa suaminya itu punya kekebalan tubuh yang hebat. Ya kenapa? Karena tubuh kita juga punya anti toksin, anti racun. Bahkan sesungguhnya banyaknya orang mati kena virus, kena racun itu bukan virus dari luar, tapi dari racun tubuh kita sendiri. Bahwa tubuh kita juga mengeluarkan racun, bukan toksin, tetapi tubuh kita sendiri juga mengeluarkan antitoksinnya juga, akan dibusakan sendiri. Nah, dari mana kedatangnya ketahanan tubuh kita ini? Dari keimanan kita, dari keyakinan kita, dari percaya diri kita, dari kedamaian, kebahagiaan. Jadi sejak kapan kita ketahanan tubuhnya menjadi melemah? Ketika kita dalam keadaan galau, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan cemas. Percaya enggak? Jadi bukan hanya menghindari tidak kumpul, tapi juga kita membangun keyakinan dalam diri kita sendiri. Percayalah. Ya kan begitu. Sekarang begini, Kang Haji Khairan dari pasar pulang sambil nangis karena dagangannya nggak laku, lagi sedih. Pulang jalan kaki kena hujan. Kok kenapa pagi-pagi jadi pilek, gebras-gebris. Kenapa Kang? Kudanan. Oke. Tapi suatu ketika dagangannya laris, bawa uang 50 juta, kehujanan juga, kenapa nggak pilek? Makanya itu jagalah kegembiraan hati kita, ya. Makanya jangan ada rasa takut, jangan ada kecemasan. Inna awliya Allahi la khaufun alaihim walhum yahzanun. Jagalah stabilitas diri kita ini dengan keimanan kokoh, berserah diri kepada Allah, ya. Peribahasanya gampang, mangsa mati ya wong dawa. Terima kasih.